Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Samrotul Maulia, Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Saya akan menjelaskan untuk mata kuliah pengantar manajemen materi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih pilihan mana yang paling menguntungkan. Secara umum, Herbert Simon membedakan antara dua jenis keputusan, yaitu keputusan program dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram merupakan keputusan yang terstruktur atau muncul berulang-ulang. Pada tingkat tertentu, keputusan program akan membatasi seorang manajer dalam kebebasan. Sedangkan untuk keputusan yang tidak terprogram diartikan sebagai keputusan baru pertama kali muncul atau belum tersusun. Selanjutnya, keputusan dan jenjang manajemen. Secara umum, tingkatan manajemen dalam organisasi ada 3, yaitu manajemen puncak, manajer menengah, dan manajer rendah. Untuk keputusan yang tidak terprogram, biasanya lebih banyak diambil oleh manajer pada tingkat tinggi atau top manager. Mereka akan selalu berurusan dengan hal-hal yang bersifat luas, tak terstruktur, jarang muncul, dan mengandung ketidakpastian yang besar. Sedangkan untuk keputusan yang tidak terprogram biasanya jenjang manajemen yang rendah, karena rutinitas permasalahan yang dihadapi oleh mereka menuntut pengambilan keputusan yang terstruktur, sering dihadapi munculnya berulang-ulang, dan mengandung tingkat kepastian yang sangat besar. Tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, riset atau penelitian, yaitu mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, perancangan, yaitu mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Kegiatan ini meliputi proses-proses untuk memahami masalah. Yang ketiga yaitu pemilihan. Pemilihan merupakan menetapkan arah tindakan tertentu dari totalitas yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. Gambar berikut merupakan tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, tipe-tipe masalah. Yang pertama, masalah terstruktur. Merupakan masalah pada umumnya, terus terang dan jelas dalam hal informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, masalah tidak terstruktur. Merupakan masalah yang membingungkan dan memiliki informasi yang terbatas dalam situasi baru atau tidak terduga. Yang ketiga, masalah menghadapi krisis. Merupakan masalah yang tidak terduga yang dapat menghancurkan jika tidak tertangani dengan cepat dan tepat. Penjelasan selanjutnya mengenai gaya dalam mengambil keputusan. Menurut S. P. Robbins dan D. A. De Kenzo membagi gaya pengambilan keputusan dalam 5 gaya. Yang pertama, gaya direktif atau pengarahan. Orang yang menggunakan gaya direktif memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas dan bersikap rasional dalam cara berpikirnya. Yang kedua, gaya analitis. Pembuat keputusan bergaya ini mempunyai jauh lebih banyak toleransi bagi ketidakjelasan daripada jenis direktif. Untuk yang ketiga, yaitu gaya konseptual. Pribadi-pribadi dengan gaya konseptual cenderung amat luas dalam pandangan mereka dan akan banyak melihat alternatif. Yang keempat, gaya perilaku. Para pengambil keputusan bergaya perilaku bekerja sama dengan orang lain. Mereka menaruh perhatian terhadap prestasi anak buah dan rela menerima saran dari orang lain. Selanjutnya, model pengambilan keputusan. Yang pertama, model keputusan klasik berpandangan bahwa manajer bertindak dalam kepastian. Manajer menghadapi masalah yang terdefinisikan dengan jelas dan mengetahui kemungkinan semua alternatif tindakan dan konsekuensinya. Yang kedua, model keputusan administratif. Menurut Herbert Simon, manajer dalam mengambil keputusan menghadapi 3 kondisi, yaitu informasi tidak sempurna dan tidak lengkap, kedua rasionalitas yang terbatas, yang ketiga cepat puas.
Kondisi ini memberatkan para manajer untuk membuat keputusan rasional yang sempurna. Mereka menciptakan batas yang rasional bahwa keputusan manajerial rasional hanya dalam batasan yang terdefinisikan dalam informasi yang tersedia. Sekian penjelasan materi mengenai pengambilan keputusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.